Dave Bautista saat ini lebih dikenal sebagai seorang aktor Hollywood dengan karir yang cukup gemilang di belantika dunia perfilman. Sebelum ia terjun ke Hollywood, ia dikenal dengan nama Bautista dengan julukan The Animal di dunia gulat profesional khususnya WWE. Memulai karir bergulat di brand pengembangan WWE kala itu, OVW. Ia berhasil menapaki puncak tertinggi di dunia gulat dengan memenangkan juara dunia sebanyak 6 kali. Ia memutuskan untuk keluar dari WWE secara full time di tahun 2010 dan mencoba peruntungan karir di tempat lain. Sampai akhirnya Dave Bautista memiliki karir yang cukup mengesankan sebagai aktor perfilman dunia. Di video kali ini kita akan menyaksikan secara singkat bagaimana awal karir Dave Bautista atau The Animal Bautista di dunia gulat profesional. Selengkapnya di Debut Story, cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Teman-teman, jangan lupa support channel ini dengan subscribe, super thanks, Saweria, dan tidak skip iklan. Terima kasih. Sebelum berlatih sebagai pegulat, Dave sempat menjadi bodyguard penjaga klub malam dan ia pun sempat ditahan karena perkelahian. Ia juga sempat berkarir sebagai binaragawan. Tahun 1999, Dave bertekad untuk mengubah hidupnya dengan menjadi pegulat profesional. Dave Bautista mendaftar tryout untuk gabung camp pelatihan WCW yang bernama Power Plant. Tetapi dalam pelatihan tersebut, Buddy Lee Parker, pegulat WCW yang bertugas saat itu, bilang ke Dave bahwa ia tidak akan bisa sukses di dunia gulat. Ini membuat Dave sakit hati dan ia mencoba ke WWE. Di sana ia disarankan untuk berlatih ke pelatihan gulat Samoan dari Ava Anoa'i. Ia berlatih di sana dan bergulat di promosi gulat keluarga besar Anoa'i yang bernama World Extreme Wrestling. Ia debut di sana dengan nama Khan 30 Oktober 1999. Di masa ini ia juga sempat berlatih Jiu-Jitsu. Di tahun 2000, ia tanda tangan kontrak dengan WWF. Ia langsung dimasukkan ke brand pelatihan OVW. Di tahun itu, ia debut di sana dengan nama Leviathan. Ia gabung dengan faction The Disciples. Ia sempat memenangkan OVW Champion dari pegulat lain dan ia dikalahkan oleh The Prototype atau John Cena dalam sebuah laga. Di tahun 2002, Dave keluar OVW dan diangkat ke main roster. Selama masih bergulat di OVW, Dave sempat bergulat beberapa kali di Match of Air main roster. Debutnya di TV terjadi di 9 Mei 2002, episode SmackDown. Ia muncul dengan nama Deacon Batista, seorang pendamping karakter baru Devon yang heel Reverend Devon. Deacon Batista datang dengan karakter bodyguard yang memegang sebuah koper. Devon menyebutnya sebagai pengikut atau follower. Batista hanya diam dengan tatapan sangar mengintimidasi semua orang. Debut match Batista terjadi di beberapa minggu kemudian. Ia bertanding tag team bersama Devon melawan Randy Orton dan Farouk. Seperti sebelumnya, Batista datang dengan badan besarnya tanpa berbicara. Randy Orton yang saat itu juga di masa awal debutnya memulai pertandingan dengan Devon. Awal yang impresif dari mereka berdua. Devon berjibaku sendiri setelah Orton dan Farouk bergantian menyerang. Sampai akhirnya Batista masuk dengan tag dirinya sendiri ke Devon. Batista masuk langsung diangkat Orton ke tali ring. Percobaan clothesline tidak berhasil menjatuhkan Batista. Langsung dipantulkan dan Batista balas dengan clothesline yang sangat powerful membuat Orton terkapar. Batista serang Farouk jatuh ke bawah. Ia lanjut menghajar Orton ke ujung ring. Ia pantulkan dan spinebuster. Impact yang sangat cukup untuk mengalahkan Orton. Debut yang sangat signifikan dari Batista. Di match debut ini jelas menekankan kekuatan Batista sebagai monster heel. Cerita berlanjut di mana Orton selalu mencoba mengalahkan mereka dengan partner yang berbeda-beda, tetapi selalu kalah. Kemudian Batista dan Devon mulai tidak akur dan sampai waktunya Batista mengkhianati Devon dan mengalahkannya. Setelah itu, Deacon Batista pindah ke brand Raw dengan nama Batista saja tanpa nama depan. Ia bergabung dengan Ric Flair dan feud dengan Kane menuju Armageddon tahun 2002. Di Januari 2003, Batista bergabung dengan Triple H, Ric Flair, dan Orton untuk membentuk
untuk grup heel Evolution. Sayangnya di awal-awal Evolution ini Batista sering cedera dan ia jarang terlibat besar di grup Evolution. Ia bahkan bisa mulai terlibat aktif hingga di bulan Oktober 2003, di mana ia berhasil menang Tag Team Champion bersama Ric Flair. Cerita full tentang grup Evolution bisa disaksikan di channel ini. Hingga akhir 2004, hubungan Batista dan Triple H mulai tidak akur. Setelah Batista kalah dari Jericho, Triple H mengejek Batista. Di malam itu, Batista sempat menunjukkan kalau dia keluar dari Evolution, tapi ternyata itu hanya prank. Walau begitu, karakter Batista sering terlihat seperti babyface dalam grup heel ini. Tetapi ia selalu berusaha menunjukkan kesetiaannya dengan Triple H di berbagai kesempatan. Dimulainya tahun 2005, Triple H mulai menyadari kemungkinan Batista bisa merebut world title yang dimilikinya. Triple H meminta Batista untuk tidak masuk ke Royal Rumble tahun ini. Singkat cerita, Batista menang Royal Rumble. Cerita berlanjut di mana Triple H mencoba membujuk Batista untuk bisa memilih championship lain selain miliknya Triple H. Pada akhirnya, Batista mengkhianati Evolution dan melawan Triple H untuk WrestleMania 21. Ia pun berhasil memenangkan championship tersebut. Sekali lagi, cerita ini sudah saya ceritakan di video tentang Evolution. Storyline pertandingan Batista versus Triple H di WrestleMania 21 ini dinobatkan sebagai salah satu rivalry terbaik di WWE saat itu. Setelah itu, feud melawan Triple H masih berlanjut hingga pay-per-view Vengeance di bulan Juni. Kemudian Batista dipindahkan ke brand SmackDown. Sebagai champion, Batista feud dengan JBL untuk beberapa pay-per-view ke depan. Kemudian Batista sempat direncanakan match melawan Randy Orton dan Eddie Guerrero, triple threat match di episode SmackDown. Sayangnya, di hari taping tersebut, Eddie Guerrero dikabarkan meninggal dunia dan match tersebut dibatalkan. Batista sempat tag team dengan Rey Mysterio dan menang tag team championship melawan MNM. Match tersebut ia dedikasikan untuk Eddie Guerrero. Di hari itu Batista menjadi juara double. Tag Team Championship bisa direbut oleh Kane dan Big Show di Armageddon. Dalam sebuah house show off-air, Batista mengalami cedera lengan saat melawan Mark Henry. Ia harus off setelah itu. Ia pun terpaksa melepaskan title-nya karena harus perawatan cederanya. Setelah beberapa bulan, Batista kembali dan langsung ingin membalas dendam dengan Mark Henry. Tetapi rencana match mereka di pay-per-view dibatalkan karena Mark Henry yang sekarang cedera. Feudnya dengan King Booker berakhir baik baginya. Ia berhasil merebut kembali World Championship yang ia lepaskan. Di masa tahun 2007 hingga 2008, Batista sering terlibat dalam feud-feud besar, di antaranya melawan Undertaker, Edge, The Great Khali, Shawn Michaels, Jericho, John Cena, dan Randy Orton. Di Desember tahun 2008, Batista diceritakan off cedera setelah ditendang pound kick oleh Orton. Padahal aslinya, Batista mengalami cedera hamstring yang sudah dirasakan sejak SummerSlam beberapa bulan lalu. Ia harus off untuk menjalani operasi dan off selama 6 hingga 8 bulan. Batista kembali ke WWE pada saat Raw setelah WrestleMania 25 tahun 2009. Ia membantu Triple H dan McMahon dari serangan The Legacy. Kemudian ia dischedulkan 6-man tag team bersama Triple H dan Shane untuk melawan The Legacy. Dalam ceritanya, Batista tidak sengaja membuat Triple H kehilangan title-nya dari Orton di match tersebut karena stipulasi yang dibuat Orton. Selanjutnya, Batista berhasil mendapatkan kesempatan untuk melawan Orton. Pada akhirnya, Batista bisa memenangkan title WWE Champion pertamanya dari tangan Orton di Extreme Rules 2009. Sayangnya, 8 Juni 2009, Batista kembali mengalami cedera. Ini cedera yang sama yang ia alami di tahun 2006, yaitu torn biceps dan harus off lagi. Dalam ceritanya, Batista dikeroyok Legacy dalam sebuah episode untuk memberinya alasan untuk off. Lagi-lagi, ia terpaksa harus menyerahkan title-nya. Setelah beberapa bulan, Batista kembali lagi. Ia datang di 14 September episode Monday Night Raw dengan tangan yang masih dibalut. Orton berasumsi bahwa Batista akan pensiun, tetapi Batista hanya ngeprank. Dia buka balutan tangannya yang ternyata palsu dan ia lanjut menyerang Orton. Ia bilang bahwa ia tidak akan pensiun, tetapi ia hanya pindah ke brand SmackDown. Ia match dengan Orton no holds barred di Raw malam itu.
Di SmackDown, ia masuk program feud melawan Rey Mysterio dan sempat match melawan Undertaker hingga akhir 2009. 2010 adalah akhir masa karir full-time Batista sebagai pegulat di WWE. Ia dilibatkan dengan program feud besar melawan John Cena. Diawali dengan keterlibatannya dengan feud Bret Hart melawan Vince McMahon. Ia membantu McMahon menghajar Bret Hart. Ia juga menghajar Cena yang coba membantu Bret Hart saat itu. Batista dibayar dengan WWE title match melawan Cena di Elimination Chamber bulan Februari. Batista berhasil menang WWE Championship dan otomatis masuk ke brand Monday Night Raw lagi. Di WrestleMania 26, Batista berhasil dikalahkan oleh John Cena dan kehilangan WWE title miliknya. Feud berlanjut ke Extreme Rules dan Over the Limit dengan stipulasi I Quit match. Di match tersebut, Batista akhirnya menyerah saat Cena akan membanting AA dirinya dari atas mobil ke bawah panggung. Walau Batista sudah bilang I quit, Cena tetap saja membantingnya. Alhasil, Batista muncul di Raw besoknya dan keluar dengan kursi roda dan luka-luka akibat bantingan Cena tersebut. Ia mengklaim akan menuntut WWE dan John Cena atas semua ini. Promonya diinterupsi oleh Bret Hart dan menjanjikan dia WWE title match lagi kalau ia berhasil mengalahkan Orton malam ini. Batista menolak dan ia bilang kalau ia keluar dari WWE. Setelah itu, profil Batista di WWE dipindahkan ke sesi alumni. Ini jelas kalau ia benar-benar keluar, bukan storyline. Dalam sebuah interview, Batista bilang kalau saat itu ia memutuskan keluar karena ia tidak suka arah cerita yang diberikan untuk dia setelah itu. Setelah ia keluar dari karir bergulatnya, ia mencoba peruntungan di berbagai bidang. Salah satunya adalah tarung bebas MMA. Ia sempat bertanding di sebuah brand MMA dan menang TKO di ronde pertama. Walau impresif, ia tidak tertarik untuk lanjut. Setelah itu, Batista berkarir sebagai aktor. Ia sempat membintangi beberapa serial dan film, tetapi belum ada yang membuat impact besar untuk karirnya. Di tahun 2014, ia kembali ke dunia gulat untuk headline WrestleMania 30. Setelah itu, ia sempat reuni Evolution. Kemudian ia memutuskan untuk pergi dari WWE untuk kedua kalinya. Kali ini ia merasa perbedaan visi kreatif karakternya di WWE yang tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Setelah itu, dunia film seolah berpihak kepada dirinya dan nama Dave Bautista semakin populer di Hollywood. Tahun 2018 menandai kembalinya Batista ke dunia gulat untuk kedua kalinya. Tetapi ia hanya tampil untuk spesial episode 1000 SmackDown saat itu. Di segmen tersebut, Batista dan Triple H sedikit memberi petunjuk untuk match mereka. Benar saja, Batista kembali beberapa bulan kemudian untuk set up feud melawan Triple H di WrestleMania 35. Kali ini Triple H sebagai babyface dan Batista sebagai heel. Match No Holds Barred di WrestleMania 2009 menjadi match terakhir Batista, karena setelah itu ia mengumumkan pensiunnya dari dunia gulat dan ia diangkat Hall of Fame angkatan 2020. Tetapi acara di-cancel karena COVID. Kemudian Batista harusnya diresmikan menjadi Hall of Fame tahun 2021. Tetapi ia tidak bisa hadir dan Hall of Fame untuknya di-cancel dan akan dimasukkan ke list di seremoni kemudian hari. Walau Dave Bautista sekarang lebih dikenal sebagai seorang aktor Hollywood bagi banyak orang, bagi kita fans gulat profesional lebih mengenalnya sebagai seorang WWE superstar, The Animal Batista.